Tapi udah terbiasa lah. Lu Harus jadi lu masih ngarepin MU menang lawan Liverpool. Halo guys, jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Capek gua, capek gua ngelihat hasil tim kesayangan gua dibombardir sama Liverpool kemarin. Aduh. Begadang. Tapi gue mau ngumpulin dulu nih, teman-teman gue yang merasakan perihnya kekalahan tadi malam nih. Tapi mau gimana lagi ya, memang ya hasilnya memang kita harus terima dengan lapang dada. Terus sendiri kan permainan ini semalam kayak gimana? Kayak memang memulai pertandingan itu kurang percaya diri. Dan gue ngelihat juga Rashford malah jadi backnya ini Liverpool gue lihat. Kehilangan sentuhan gitu. Ya, tapi semoga. Tapi biasanya apanya? Pertandingan besar gitu biasanya kan ada ini ya, kemenangannya tipis, terus ada kontroversi yang menyebabkan hasil pertandingannya memihak satu pihak gitu. Entah ada handsball lah, entah ada goal offside lah. Ini anjir udah kayak bukan kayak aksa training ground sih kemarin gue liatnya. Kayak aksa training ground. Gue masih ingat sih bicara kontroversi, gue masih ingat. Tapi lawan Liverpool biru waktu itu. Liverpool biru Everton. Fluid udah habis. Iya makanya kayak bukan pertandingan besar. Nggak ada kontroversinya, males banget aja. Tapi memang itulah kualitas MU kemarin. Pengen ganti rival kayaknya sih. Minggu depan kayaknya pengen ganti rival Liverpool lah. Liverpool udah rival sama si Brighton. Nanti MU ini rivalnya sama Fulham. udah kita nggak mau bahas MU loh. 1 jam ke depan apa setengah jam ke depan nih anjir habis loh. udah oke. Jadi di minggu kali ini seperti biasa kita mau obrolin strategi transfer kita, dan yang terakhir adalah best bacotin. Oke, dimulai aja langsung dari strategi transfer. Nah, gue dulu ya. Ini gue agak-agak ini juga sih dari hasil yang gue dapatkan kemarin ya terbilang lumayan oke lah. Cuman untuk strategi transfer ini gue mendapat kejutan mengenai dengan schedule-nya Chelsea. Ternyata double game week. Untung gue masih punya James, dan gue pengen masukin aset Chelsea lagi satu, yaitu Mount. Cuman gue lagi nunggu nih sampai akhir deadline, mantau situasinya Mon juga seperti itu. Dan mungkin bisa juga jadiin kapten nantinya. Gitu sih. Jadi untuk strategi transfer gue ke depannya gue lebih fokus ke aset Chelsea sih, gitu. Menarik soalnya. Kalau gimana, Rat? Ini nggak Bay, gue tahu kenapa dia mengambil aset Chelsea, bukan karena double game week-nya Bay, tapi karena Chelsea akan melawan Liverpool di final Piala FA yang bisa menggagalkan mimpi Liverpool menjadi quadruple kan salah satunya Chelsea, makanya kami itu mendukung Chelsea. Gitu kan nih, nggak usah alasan double game week lah. Males gue. Jujur aja, udah jujur kalau emang ngefans. Kalau ampe nih Chelsea berhasil menang, yang pertama gue bacotin itu Bayu. Serius gue. Bisa nggak gitu dong? Udah. Dia bisa ngebacotinnya tapi ngedompleng dari tim lain tuh nggak? Tapi gue sedih ya. Gue sedih anjir kelihatan terjancuknya itu, tau nggak lo? Ngarepin tim orang gitu. Males gue. Udah gimana lu, Son? Nggak, gue strategi transfer ya sebenarnya sama ya. Kalau ngelihat dari fixture, gue juga akan mengambil asetnya dari Chelsea. Dan memang untuk aset ini emang lagi on fire banget gitu. Sempet beberapa waktu dia kehilangan kepercayaan di tim inti, tapi semenjak sudah beberapa game week ini dia selalu menjadi starting di formasinya Tuchel gitu. Jadi dan melihat skillnya, kedewasaannya Mon, gue rasa sih dia hot asset banget untuk di game week 33 ini gitu. Double game week pula, walaupun satunya lawan tim antah berantah ya, Manchester United. Anjir, malah itu dijaga bangke. Kesel gue.
Orang dia masih di posisi kelima loh. Habis lawan Pool masih di posisi kelima. Habis lawan Pool. Karena yang lain belum main gitu. Udah gimana Bay? Emang lanjut. Sebelumnya itu dulu. Awalnya MU itu posisi kelima, tiba-tiba habis main lawan Liverpool langsung turun posisi ke-6. Padahal dia main habis itu langsung jadi turun. Aneh. Lawannya pada belum main. Ya lawannya belum main, si Arsenal gitu belum main. Dia turun sendiri. Gara-gara kebantai. Berarti nanti apa? Dukung Chelsea juga nih, Fahmi nih. Chelsea menang lawan Arsenal. Anjir kasihan. Nah, gua sih strategi transfernya sama yang udah gua lakuin, gua ngambil Mason Mount. Kalau gua karena melawan MU makanya gua ambil. Keras. Dan double game week lagi kan, double game week terus ngelawan MU, apalagi dia sering banget haul ya, dibandingkan kan pilihannya antara Mount, Havertz ataupun Werner yang nama tiba-tiba muncul nih. Itu dari sisi attacking. Oke lah, kita defensif udah pada punya semua satu-satu, entah itu Rudiger, James, bahkan Alonso kalau ada. Cuma kalau ngeliat attacking asset di double game week kan kayaknya perlu kita ambil. Ya udah, gua ngambil Mason Mount besok double game week, dan dia kan masih megang corner juga ya, kadang-kadang free kick ya. Masih ya, makanya corner, free kick juga. Gitu. Oke. Itu tadi strategi transfer dari Bayu. Nah, udah kita jelaskan semua strategi transfer kita. Jadi kita bertiga kayaknya memang lagi fokus sama AC Chelsea yang bakal double game week di game week ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke best bacotin. Nah, kita memakai formasi 3-5-2. Ini formasi yang dominan di tengah ya, karena memang pilihan lini tengah sekarang itu lebih menjanjikan sih di musim ini ketimbang striker. Oke Rak, dimulai dari pertahanan. Kaget gue. Oke, dari segi pertahanan ada 3 back dan kipernya kita ambil kipernya Brighton, Sanchez. Dimana akan melawan Southampton ya. Lawan Southampton yang kita rasa sih akan mendapatkan clean sheet juga. Dan tentunya akan mendapatkan save juga, poin save yang cukup banyak juga, karena so far sepanjang musim ini dia rata-ratanya 3 save per pertandingan. Ya backnya superstar semua, nggak ada Maguire tentunya. Jadi ada Trent Alexander-Arnold, Cancelo dan juga Alonso. Nah untuk TAA banyak dibahas. TAA akan melawan Everton, Derby Merseyside. Kemudian Cancelo akan melawan Watford di kandang, yang tentunya peluang clean sheet-nya itu sangat besar. Dan mau gue bahas sedikit adalah Alonso, karena Alonso ini double game week melawan MU ya besok. Dan Tuchel sendiri saat interview kemarin itu sudah bilang bahwa Chelsea kemungkinan besar akan memainkan skema 3 back lagi, dimana dengan skema 3 back ini Alonso sangat-sangat bebas untuk melakukan penyerangan. Dan kita tahu di awal musim juga udah pernah sempat kita bahas kalau Alonso ini saat menyerang itu dia lebih sering di dalam kotak penalti dibandingkan penyerang Chelsea sendiri gitu. Dan dia punya finishing yang bagus juga, dia punya sundulan vertical jump juga yang cukup baik. Jadi sering melakukan attacking heading gitu. Jadi Alonso ini attacking rate-nya sangat-sangat bagus, dan juga poin plusnya adalah double game week untuk Chelsea di game week 33 ini. Itu jadi untuk dari sisi defensive asset. Oke, next. Baik, gimana untuk kondisi tengah nih? Kalau kondisi tengah kita ngambil 5 pemain ya. Kenapa sih kita formasinya 3-5-2 terus akhir-akhir ini? Karena ya di akhir-akhir musim ini kita bermain lebih berani gitu. Kita bermain lebih berani, ngambil banyak tengah yang ada nama-nama yang cukup bagus sih, yang dapat momentumnya di game-game terakhir ini gitu. Yang pertama kita ngambil pasti Salah. Akhirnya comeback juga setelah bermain lawan MU kemarin 2 gol dan 1 assist. Jadi orang-orang yang ngebuang Salah nggak tahu gimana nasibnya lah, kita aja yang nggak ngekaptenin nyesel juga gitu. Tapi ya oke lah, masih dapat poinnya walaupun kita ambil besok lawan Everton. Derby Merseyside yang kita tahu bakal lebih keras juga, dan Everton sekarang lagi jelek-jeleknya. Ya. Jadi kemungkinan sudah degradasi kan? Ada. Ya. Yang kedua, Mane, kita ngambil temennya lagi yang sekarang jadi posisi striker. Walaupun kayaknya bakal ada rotasi, cuman harusnya
kita menganalisa yang dirotasi yaitu Luis Diaz dulu. Firmino kemarin masih cedera, jadi kayaknya nggak buru-buru dimainkan. Harusnya Jota yang masuk untuk menggantikan si Luis Diaz dulu gitu. Jadi besok berharap Mane bisa nyetak gol dan bermain dulu gitu. Jadi kita ngambil double attackingnya Liverpool, Salah dan Mane. Terus selanjutnya kita ngambil Bernardo Silva. Ini sebenarnya juga faktor budget ya. Kita tertarik juga sih dari Kevin De Bruyne, cuman budgetnya yang terbatas. Kita ambil Bernardo, kemarin nyetak gol di Piala FA dan nampaknya masih menjadi serangan dari second line yang terbaik sih di City saat ini gitu. Jadi kita ngambil besok lawan Watford yang ya pertahanannya masih jelek sih, bertahan di zona degradasi. Terus dua lagi kita ngambil double Chelsea, Mason Mount dan Kai Havertz. Kita lihat dari faktor fixturnya West Ham dan MU mungkin agak keras di derby London. Cuman ketika melawan MU nampaknya bakal ada permainan terbuka karena keduanya mengamankan kejuaraan Eropa sih. Dan kita tahu sendiri pertahanan MU sedang nggak baik-baik aja gitu. Jadi potensi Havertz atau Mount tuh cukup baik lah di double game week ini. Jadi kita ngambil Havertz yang dijadikan striker oleh Tuchel dan Mason Mount yang sedang on fire walaupun dia di midfielder, cuman kadang-kadang suka nge-shoot dari luar kotak penalti, dia ngambil corner juga dan kadang-kadang free kick gitu sih kita ngambilnya. Jadi kita ngambil double Chelsea, Mason Mount dan Kai Havertz. Oke. Next, kita lanjut ke posisi striker ya. Ada Mateta dari Crystal Palace dan Puki dari Norwich ya. Khusus Crystal Palace besok melawan Leeds ya. Kondisinya Leeds juga udah mulai membaik sih. Tapi Mateta dengan lagi-lagi gue pengen bilang dengan pilihan yang sulit untuk posisi depan, kita memilih Mateta karena fixture Crystal Palace juga lagi bagus dan walaupun Leeds lagi bagus, kondisinya Palace jauh lebih baik sebenarnya gitu. Jadi dari segi koordinasi tim, gue lebih percaya sama lini serang dari Crystal Palace sih sebenarnya. Jadi kita pilih Mateta. Kemudian ada Puki yang tadi gue bilang dari Norwich. Nah, ini kemarin berhasil mencetak gol sih ke gawang De Gea ya. Artinya memang ya gitulah. Artinya memang gue nggak kaget sih ngeliat Puki ngegolin karena memang kemarin benar-benar posisinya ada miss juga sih sebenarnya dari lini belakang MU gitu. Jadi Puki dengan bisa memanfaatkan peluang dan menghasilkan gol gitu. Dan besok melawan Newcastle dari segi pertahanan ya hampir sama jeleknya sama MU kalau menurut gua. Jadi gua bisa bilang Puki masih bisa memaksimalkan peluang hingga menjadi gol di game week kali ini. Nah selain itu kan gua udah puyeng lagi nih kalau masalah striker ya. Mungkin ada Ken juga, tapi untuk kedua striker ini bisa menjadi pilihan yang underpriced ya, artinya memang bisa bijak lah di pertandingan kali ini. Oke, kapten kita siapa nih? Kita milih sebenarnya sih Salah menarik sekali ya karena lawan Everton di derby. Cuman kita melihatnya seperti ini. Besok ketika Liverpool udah menang 2-0 pasti akan mengundurkan untuk menjaga stamina, bahkan bisa ditarik lebih cepat gitu. Karena besoknya akan ada Champions melawan Villarreal. Harusnya nggak terlalu ngegas ketika udah menang 2-0. Jadi harapannya ya nggak semeledak-meledak kemarin ketika melawan MU sih gitu. Dan alasan lainnya ada tim yang dapat jadwal double game week dan tim besar gitu. Dari Chelsea. Yaitu tim Mason besar tuh nih, dengerin tim besar. Kalau 3 ke atas tim besar lah. 4-5 besar nggak? Cok, MU tuh tim besar, Cok. Besar gajinya, gaji pemainnya besar. Anjir, bener nih nggak? Sama sama Chelsea anjir. Nah, jadi kita memilih kapten Mason Mount dari tim Chelsea gitu. Karena tim besar. Apalagi dia ya tim besar dan besok nggak ada Champions sih, nggak ada Champions League, jadinya bisa bermain full. Emang nggak ada, kayaknya udah nggak ada ya.
Nah, Tapi kan udah MU adanya baru. MU yang udah istirahat lama, istirahat panjang, terbantai loh lawan Liverpool. Anda jangan tertawa. Ya. Oke. Oke. Cukup ah. Sebenarnya gue lagi kena mental juga sih podcast MU nggak menang kayak gimana gitu. Tapi udah terbiasa lah. Lu jadi lu masih ngarepin MU menang lawan Liverpool. Masih ngarepin. Ya enggak juga, udah kalah, ngapain ngarepin. Harapannya nanti lawan Chelsea itu MU menang. Itu aja. Apalagi kalau misalnya tim MU bilang kalau misalkan kalah ya wajar, seri alhamdulillah, kalau misalkan menang bonus. Gitu aja terus-terusan biar enggak diibu. Itu nyari aman, Cuk. Itu nyari aman. Nyari aman. Gak lotel aja. Lawan MU tuh kalah anjir. Oke. Sudah cukup penderitaan gua di game kali ini. Mudah-mudahan di game selanjutnya poin gua bagus, MU juga menang, podcast kita ikut bahagia. Oke. Semoga apa yang kita berikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menentukan strategi kalian di game kali ini. Oke, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Dadah.